Gue dididik di keluarga yang sayang hewan, terutama bokap gue. Dia ajarin gue untuk sayang ke hewan yang sama manusia. Peliharalah yang memang bisa hidup bersama manusia atau domestik. Banyak-banyak pelajaran dari bokap gue yang nempel tentang hewan. Cara memelihara, bagaimana bertanggung jawab, jangan cuma pengen doang gitu. Itu yang memupuk sifat untuk bisa sampai di titik ini. Pertama yang gue inget itu yang ketabrak, kakinya patah, tabrak mikrolet. Cuma karena ya biasanya orang cuma kucing doang gitu, jadi diacuin bawa pulang gitu. Cuma bokap gue biarin aja, kasih makan minum, nanti dia nyembuhin dirinya sendiri. Kalau kayak gitu dibantu dicara, kasih lihat turutnya gitu. Turut atau dia bisa jalan lagi tuh, bangganya bukan main gitu, dia bisa hidup lagi normal gitu. Itu seneng banget. Lalu titik terbesar tahapan ini yang menurut gue itu ada di ketika setelah gue married. Di nikah yang pertama ini, istri gue juga suka kucing. Di rumah gue ngontrak di rumah petak ya, naruh motor langsung sempit rumahnya kan, langsung ruang tamu cuma bisa buat duduk berempat, ruang tidur, dapur itu nampung kucing Jiko. Karena nolongin kucing satu, besokannya satu lagi. Terus orang tahu kata sering nolongin kucing, pagi-pagi taruh. Siapa yang ngetok pagi-pagi buka, nggak ada orang, adanya kucing ketabrak, patah kakinya, sakit, ada yang diem doang, ada yang berdarah lah, apalah gitulah. Begitu terus tolongin satu-satu, tahu-tahu, Jigo ini rumah. Dia nggak mungkin. Akhirnya pindah ke rumah keluarga yang di Ciledug. Rumah ini kosong waktu itu karena gue nggak mau nempatin, karena rumah itu dibeli buat bokap gue wafat, jadi gue nggak mau kesiksa sama kenangan, jadi dikontrakin. Akhirnya gue pindah ke situ untuk bisa menampung lebih banyak. Itu titik tolaknya itu sampai banjir 2013 nolongin anjing. Banyak anjing yang berpemilik yang ditinggalin di rumah-rumah yang kodok banjiran, kita taruh ke klinik. Ownernya nanti kita kasih alamat dokternya, suruh ambil kemana. Semua pada pulang. Cuma anjing-anjing jalanan yang pas lagi pada banjir yang kagak bisa dapat pemilik karena emang mereka nggak ada pemiliknya. Itu ada di rumah. Tahu-tahu kelar banjir, rumah gue 30-an anjing, 45 kucing. Di situ shelter berdiri tuh pertama kali. Dan situ mulai ketemu sama teman-teman yang pada bisa gabung dan sekarang bisa berjalan seperti ini, lumayan stabil lah. Kita tempat ada 5 di sini. Shelter, pet hotel, rumah kucing, tempat produksi rumah-rumahan anjing, sama rumah gue sendiri. Rumah pribadi. Tapi isinya anjing shelter semua. Yang nggak muat, yang cacat-cacat, ikut gue. Tato pas di rumah tadinya cuma 3, pas gue hitung 26. Karyawan ada sekitar 26. Saya memperbanyak karyawan agar bisa maintain kebersihan, ketenangan. Dengan bersih dan tenang, komplain dari lingkungan bisa diminimalisir. Jadi inilah harga yang harus dibayar. Beberapa karyawan lainnya juga aktif saya terjunkan di unit usaha agar bisa running tanpa harus ada saya. Lalu kita membuka kesempatan teman-teman yang pada mau bantu. Misalnya di shelter penuh, teman-teman mau poster dulu boleh, merawat sementara ya. Mau bantu donasi silakan, mau bantu tenaga ayo. Teman-teman yang mau bantu tidak hanya sekedar uang atau dana, tapi bisa bantu di foster, merawat sementara, bantu tenaga jadi volunteer, bawa anjing jalan-jalan, ikutan rescue, ikutan ngerawat bayi. Mau bantu benda boleh, obat-obatan, obat cacing, dog food, cat food, beras, bagiin makanan, roti gitu, jajan-jajanan boleh. Juga bisa bantu dana lewat di Instagram kita, bisa cek, atau di website kita di www.animaldefenders.org.id.